Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam masuk surga, yang tak jawab pun masuk surga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, mari kita memuji Allah. Begitu banyak kesempatan kesehatan yang diberikan dan kita masih bisa bersyukur untuk melaksanakan ibadah. Kita masih bisa bersyukur meringankan langkah menuju ke rumah Allah di majlis yang mulia, di tempat yang mulia dan hari yang mulia. Mari kita memujinya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari sama-sama kita mulai majlis ilmu ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama kita awali dengan memujinya. Kita senandungkan Asmaul Husna. Bagi yang hafal, yuk kita sama membaca Asmaul Husna. Kajian siang ini tentang nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Siapa nama putrinya, Bu? Fatimah Az-Zahra. Satu-satunya anak Nabi yang meninggal setelah Rasulullah. Jaraknya 6 bulan setelah Nabi wafat, maka Fatimah lah yang menyusul Rasulullah. Jadi ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah? Wahai Fatimah putriku, kata Nabi, tak jauh dari rumah kita ini ada seorang perempuan yang baik budi pekertinya. Belajarlah kamu dengan perempuan tersebut, namanya Siti Muti'ah. Siapa, Bu? Ibu kenal? Akhirnya Fatimah pergi sesuai dengan perintah ayahnya
Tetapi Fatimah ini pergi ke rumah Siti Muti'ah itu dengan membawa anaknya yang masih kecil, Hasan. Ketika sampai di rumah Siti Muti'ah, Fatimah mengucapkan salam. Tentu disambut dengan penuh gembira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa gerangannya wahai Fatimah putri Rasulullah datang kemari? Sepertinya aku ini, kata Muti'ah, mimpi apa tadi malam? Apa geranganmu wahai Fatimah datang kemari? Wahai Muti'ah, aku ingin belajar budi pekerti denganmu. Boleh aku masuk? Sudah tentu boleh. Tapi mohon maaf, yang engkau bawa nih siapa dia? Ini anakku Hasan. Mohon maaf wahai Fatimah, aku tidak bisa menerima kamu sebagai tamuku karena ada lelaki yang bersama denganmu. Ini anakku masih kecil lah. Tapi sekali lagi wahai Fatimah, aku tidak mau mengecewakan suamiku. Wah, di situ Fatimah merasakan dapat sesuatu yang luar biasa. Ini baru mulai nih. Semakin penasaran Fatimah. Kalau begitu, aku akan antarkan anakku pulang dulu. Setelah diantarnya pulang, datang dia kembali, Bu. Tapi Muti'ah berdebar-debar, ada apa? Ketika dipersilakan masuk, ada apa gerangan kamu datang kemari wahai Fatimah putri Rasulullah? Muti'ah, aku ingin belajar budi pekerti denganmu wahai Muti'ah. Apakah kamu tidak salah ngomong Fatimah? Kamu tuh putri Rasulullah. Aku yang harus belajar denganmu, bukan kamu. Tapi ketahuilah wahai Muti'ah, aku datang kemari ini karena atas perintah ayahku Rasulullah. Kamu bercanda wahai Fatimah? Tidak, aku tidak bercanda. Betul ayahku sendiri yang memerintahkan aku datang kemari ingin belajar denganmu tentang budi pekerti. Malu saya Fatimah. Ketika itu terasa hening dan Fatimah melihat suasana yang ada di rumah Muti'ah itu tertata dengan rapi. Lalu tertujulah satu pandangan Fatimah itu di meja makan. Biasanya kalau meja makan kan ada semua tuh, Bu, ya. Tapi yang anehnya yang timbul pertanyaan, ada kain, ada kipas, bukan kipas angin, Bu. Kipas yang biasa gitu, sate itu kan. Ada rotan. Fatimah tanya, Muti'ah, ini untuk apa? Malu Muti'ah mau jawab, Bu, diam aja. Muti'ah, tolong jelaskan ini untuk apa? Fatimah, suamiku ini pekerja keras. Dia kalau pulang badannya berkeringat. Aku lepaskan pakaiannya, aku lap keringatnya dengan kain lap. Dan dia kepanasan, aku kipaskan sampai dia ketiduran. Ketika dia terbangun, dia mandi, aku siap-siap berdandan untuknya, dan kami sama-sama makan. Ketika selesai kami makan,
Aku mengatakan kepada suamiku, wahai Miswa, anggapnya lah, wahai Beb, ayang Beb, kalau sekiranya pelayananku kurang memuaskan, tolong kasih tahu biar aku perbaiki. Sekiranya makanan ini ada kurang asam garamnya, tidak sesuai dengan seleramu, pukullah aku dengan rotan ini. Fatimah langsung jawab, apakah kamu pernah dipukulnya? Sama sekali tidak pernah. Bukan rotan itu yang diambilnya, aku yang dipeluknya. So sweet. Bu, kira-kira ada ndak mutiah sekarang seperti itu? Coba bayangkan, Bu, kalau seperti inilah pelayanan istri luar biasa. Kalau mutiah sekarang, Dek, abang nak makan. Tu nasi ado dalam mejikom, ikan sambal lado bang, adik penat. Jadi besok yang pertama kali masuk surga mejikom. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah pernah merasa cemburu, dan Aisyah juga pernah menangis terhadap Rasulullah. Bu, yang kita bahas yang cemburu atau yang nangis? Dua-duanya oke. Aisyah pernah cemburu ketika Rasulullah menceritakan tentang kebaikan Siti Khadijah. Padahal Khadijah dah meninggal, Bu. Tapi kenapa Aisyah merasa cemburu? Rupanya Khadijah ini, Bu, pandai mengambil hati Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, Khadijah sambut dengan penuh senyuman. Khadijah itu tidak akan ngomong duluan sebelum Rasulullah ngomong. Kalau Khadijah sekarang, apabila Rasulullah SAW ngomong satu, Khadijah jawab satu, Bu. Khadijah sekarang, kalau Rasulullah ngomong nada volumenya 50, Khadijah tuh di bawah 50. Khadijah sekarang, makanya, Bu, ketika Khadijah itu dipersilakan suaminya duduk, dia langsung ke belakang minta izin. Padahal Rasulullah tak minta apapun, dia langsung ke belakang mengambilkan makanan. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah menitip salam kepada Khadijah, dan kami para malaikat juga menitip salam kepadanya. Kok bisa Khadijah dapat salam dari Allah dan malaikat? Rupanya, Bu, Khadijah ini peka terhadap suaminya. Tidak diminta, dia berikan. Masya Allah. Bahkan kain kafan Khadijah didatangkan dari surga. Masya Allah. Lalu apa yang menyebabkan Aisyah nangis? Rasulullah pulang, sampai di rumah, Rasulullah ambil gelas sendiri, ambil air sendiri, minum sendiri, Bu. Nangis Aisyah. Kenapa engkau nangis, wahai Aisyah? Ya Rasulullah, mengapa jatahku engkau ambil? Coba, jatahnya diambil, Bu. Padahal kan tidak ada masalah tuh. Suami ngambil gelas sendiri, isi air, minum sendiri, kan tidak ada masalah.
tidak dosa bagi istri, tetapi dia tidak dapat bonus. Bahkan apabila istri yang mengambil minuman untuk suaminya, maka lebih besar pahala daripada solat sunat 60 rakaat. Sebenarnya Bu, istri itu gampang masuk surga. Walaupun istri itu cuma solat fardu saja, tak pernah solat sunat. Walaupun istri itu puasa Ramadan saja, tak pernah puasa sunat. Tapi dia taat kepada suaminya dan menyenangkan hati suaminya, maka dia dijamin masuk surga. Tapi kalau Aisyah sekarang, Dek, bikinkan kopi. Bang, gula kopi lah ada, tu air dah panas dekat dispenser. Jadi yang masuk surga besok apa? Bu, tuh lanjut, apalagi pesan Rasulullah kepada Fatimah putrinya ketika Nabi pergi ke rumah Fatimah. Fatimah sedang menggiling gandum tapi sambil menangis. Nabi tanya, "Kenapa engkau menangis wahai putriku? Ada apa?" "Wahai ayahanda, aku setiap hari sibuk mengurus rumah tangga ini, kerja semuanya aku capek. Ditambah lagi menggiling gandum ini sendiri juga capek. Bisa ndak engkau ngomong kepada Ali untuk cari seorang budak bisa membantuku meringankan pekerjaanku di rumah?" Sama dengan pembantu ya Bu. Rasulullah tersenyum. Lalu Nabi ambilkan gandum tadi Bu, semuanya. Nabi baca bismillah, Nabi taruhkan ke dalam batu giling tersebut. Akhirnya batu giling itu yang memutar dengan sendirinya sampai gilingan semua gandum itu habis, berputar dengan sendirinya. Setelah itu batu itu ngomong, "Wahai Rasulullah, sekiranya engkau suruh aku menggiling gandum yang ada di Masyariq dan Maghrib, akan kugiling semuanya. Tapi aku ingin tahu, di dalam Al-Quran ada dikatakan bahwasanya nanti bahan bakar neraka itu terbuat dari manusia dan batu." Ini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Mungkin ibu hafal ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk batu itu juga nanti? Kata Nabi, tidak. Kamu tidak termasuk. Kamu akan menjadi batu punggungnya Fatimah di dalam surganya nanti. Tersenyum batu. Loh, kok bisa batu ngomong dengan Nabi? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya batu saja yang bisa ngomong dengan Rasulullah. Nabi itu bisa ngomong dengan tumbuh-tumbuhan. Nabi juga bisa ngomong dengan hewan. Apa buktinya? Nih, ketika Rasulullah SAW selalu memberikan khutbahnya di Masjid Nabawi, sebelum mimbar itu dibangun, Nabi menyandarkan tubuhnya di pohon kurma. Setiap kali memberikan tausiahnya,
Tapi ketika mimbar itu selesai, Nabi tidak menyandarkan lagi tubuhnya di pohon kurma tadi. Dan Nabi lewat aja langsung naik ke atas mimbar. Akhirnya pohon kurma tadi nangis. Ketika Nabi sedang berkhutbah, bergetar pohon kurma itu, maka Nabi turun. Nabi memeluk pohon kurma tadi. Mengapa engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak nangis? Sebelum mimbar itu ada, engkau menyandarkan tubuhmu ke tubuhku. Tetapi ketika mimbar itu tidak ada lagi, mimbar itu ada, engkau tidak lagi menyandarkan tubuhmu ke tubuhku. Aku merasa sedih dan khawatir engkau akan meninggalku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau aku tidak lagi menyandarkan tubuhku ke tubuhmu di dunia ini, mau tak kamu akan menjadi sahabatku nanti di dalam surga? Tentu mau ya Rasulullah. Maka diamlah, berhenti bu nangis pohon kurma tadi bu. Sekiranya kalau tidak Rasulullah memeluk dan mengatakan demikian, maka pohon kurma itu akan menangis sampai hari kiamat. Bayangkan itu. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu ada namanya tiang tamar. Itulah bu sejarahnya. Ada tiang Abu Lubabah, ada namanya tiang Aisyah di dalam Raudhah itu. Tuh, dah dua. Nabi bisa ngomong dengan binatang. Datang sahabat. Ya Rasulullah, onta kami sedang mengamuk. Tolong bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi datang. Ketika itu Nabi tanya dengan onta itu, mengapa engkau begini? Ya Rasulullah, kami diperlakukan tidak baik. Kami dipaksakan untuk bekerja. Susu kami diperasnya untuk kebutuhannya, tapi makanan yang mereka berikan kepada kami tidak sesuai. Maka di situ kami marah. Maka Nabi sampaikan kepada tuannya, barulah mereka mengerti. Tuh bu. Jadi Nabi itu mukjizatnya juga seperti biasa dengan nabi-nabi sebelumnya. Maka kata Rasulullah, wahai Fatimah, putriku, sekiranya aku perintahkan batu giling ini untuk menggiling semua gandummu, dia akan lakukan itu. Tapi ketahuilah Fatimah, setiap butiran gandum yang engkau tumbuk untuk keluargamu, maka setiap butiran gandum itu dibalas satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, dan diangkat satu derajat. Mungkin kalau sekarang kita tak ada gandum, mungkin padi ya bu. Ada yang menumbuk padi untuk keluarganya, maka setiap butiran padi tersebut akan didapatkan satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, dan diangkat satu derajat. Tuh. Apalagi pesan Rasulullah kepada putrinya, wahai Fatimah putriku, setiap tetesan keringat yang engkau keluarkan untuk menumbuk gandum ini demi keluargamu, maka setiap tetesan keringat itu akan menjarakkan kamu dari 7 jurang api neraka. Sekarang ibu kalau bekerja, apa yang di rumah membuat ibu keringat bu? Oh, nyuci, antar ke laundry. Masak, tinggal pencet magicom. Oh, masak sambal, giling cabai, ada blender. Oh, tapi kami pakai tumbuk juga Ustaz. Oke. Setiap tetesan keringat yang kita keluarkan, mungkin ibu menyuci pakaian, ibu sapu sampah, ibu menggosok, dengan keringat itulah setiap tetesnya akan menjarakkan ibu dari 7 jurang api neraka.
Apalagi pesan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah putriku, setiap kamu menyisiri rambut anak-anakmu dan kamu menyucikan pakaian anak-anakmu, maka pahalanya sama dengan orang yang bersedekah makanan kepada 1000 orang. Sama dengan pahalanya orang yang bersedekah pakaian kepada 1000 orang yang tidak berpakaian. Sama pahalanya. Luar biasa tuh. Ustaz, anak kami lah besar semua tak dapat. Kami nak menyisirnya lagi Pak Ustaz. Buat baru. Tuh. Makanya ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi pesan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah putriku, apabila kamu melayani suamimu siang dan malam, berarti kalau siang dan malam 24 jam, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti 1000 pahala haji, 1000 pahala umroh. Ibu harus katakan kepada misuanya, Beb, adik akan siap melayani abang 24 jam. Kenapa? Supaya dapat pahala seperti 1000 pahala haji, 1000 pahala umroh. Jangan banyak alasan. Ini alasannya ngantuk lah, capek lah, malas mandi lah, malas basah rambut lah, dingin. Tak ada alasan. Ibu boleh menolak apabila ibu sedang haid, tu boleh. Apabila sedang puasa Ramadan di siang hari itu boleh. Selain daripada itu tidak boleh. Bu, Ustaz, saya sakit Ustaz. Tapi suami minta, kasih aja lah. Ini betul bu. Apabila istri menolak permintaan suaminya, maka dilaknat malaikat. Ya kan? Mau dilaknat atau dapat pahala 1000 haji, 1000 umrah. Bu, ingat itu. Itu 1 hari 1 malam bu. Hari-hari biasa itu. Apalagi kalau sempat malam Jumat, tambah lagi bonus. Jangan alasan malam pengantin baru. Bukan. Kita ini bu, jangan kita anggap ini sepele, padahal pahalanya besar. Apabila istri melayani suaminya malam Jumat lagi, tambah lagi bonus. Seperti pahala orang yang berjihad. Kita tak perlu bu pergi ke Palestina berperang melawan Israel, tak perlu. Ingin membunuh orang Yahudi, tak perlu. Cukup layani suami sama dengan pahala jihad malam Jumat. Itu kalau sekali bu, artinya ibu telah membunuh 1 orang Yahudi. Kalau 2 kali, kan banyak pahala tuh. Tapi kalaulah yang tua macam ni, jangan 3 kali bu. Suami pun ikut terbunuh. Tado Ustaz, jangan tado. Bu, walaupun ibu dalam keadaan miskomunikasi dengan suami, jangan pisah ranjang.
Ini kadang ada masalah, ibu tidur di belakang, suami tidur di depan, ibu dilaknat malaikat. Jangan. Walaupun dalam keadaan masalah tetap tidur seranjang, walaupun berlawanan punggung. Kok ketawa? Boleh enggak Ustaz? Sebenarnya enggak boleh. Tapi macam manalah kan? Tapi jangan lebih dari 3 hari, Bu. Malam ketiga tu pas pula mati lampu sama hujan. Balik. Ini kadang, mohon maaf nih Bu, mohon maaf. Kadang-kadang Bu, ada istri itu mungkin udah tua seperti inilah. Suaminya tak bisa tidur kalau tak pakai AC. Sementara istrinya tak sanggup pula pakai AC. Ini berlawanan. Tak ada yang mau mengalah. Kalau begitulah kamu tidur depan aja lah. Akhirnya terpisah tidur. Istri di depan, suami di belakang. Ingat Bu ya, apabila istri nyenggol sikit suaminya, pahalanya tuh Bu. Mohon maaf Bu, ini mohon maaf ini. Ada kadang Bu, istri itu dia tidak bisa tidur kalau tidak memeluk suaminya. Walaupun hanya dapat ketiaknya saja nih. Ya terus terserang nih Bu. Kalau orang yang seperti ini, kalau suaminya keluar kota, itu kadang dia takkan tidurnya tak akan tenang. Enggak, terbangun-bangun dia. Kenapa? Tak biasa. Bayangkan itu. Jadi dengan begitu aja pahalanya luar biasa. Jadi jangan kita sia-siakan. Ingat Bu, Rasulullah katakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, apabila suamimu ridho, Allah akan ridho kepadamu dan aku akan mendoakanmu. Tapi sebaliknya, apabila suamimu tidak ridho, maka Allah juga tidak akan ridho kepadamu. Kenapa? Karena sesungguhnya surganya istri itu ada di suami. Makanya kata Rasul, kalau boleh manusia sujud kepada manusia, kalau boleh aku perintahkan istri itu sujud kepada suaminya. Ingat itu. Maka tidak sembarangan Bu. Ibu harus cari ridho suami. Sampai akhir ayat ibu harus minta ridho suami. Bang, tolong ridho ya. Sekiranya selama ini mungkin dalam melayani abang kurang, atau tidak berkenan sikap, ucapan atau perbuatan yang pernah menyinggung, mohon maaf dan mohon ridho. Istri yang dapat ridho dari suaminya, maka dia akan masuk surga, dijauhkan dari azab. Nanti saya ceritakan kisahnya Bu. Bu, masih lanjut. Apalagi pesan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, apabila engkau mengandung anak, maka setiap hari malaikat itu memohonkan kepada Allah untuk menghapuskan kesalahanmu dan untuk mengampuni dosamu setiap hari. Sampai ketika engkau melahirkan dan engkau merasakan sakitnya ketika melahirkan, maka sakit itu sama dengan pahalanya orang yang berjihad. Makanya Bu, kalau ada ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan, maka wanita itu disebut mati syahid. Bayangkan itu Bu. Jangan kita anggap sepele. Apabila lagi kata Rasulullah berpesan kepada Fatimah,
Sekiranya engkau menyisiri jenggot suamimu dan memotong kukunya, maka kamu akan diberikan minuman arak di dalam surga nanti. Ada ndak ibu buat macam tu? Motong kuku suami ada nggak? Balik daripada ini nanti. Beb, sini dulu. Sini tangannya, dek potong. Tumben dia dapat bonus. Ya kan? Beb, mau minum kopi atau teh? Tumben. Nggak masalah, Bu. Itu yang akan mendapatkan ridho suami seperti itu. Bu, kalau Aisyah, ini Aisyah ya, suaminya Rasulullah mau pergi, dia sudah nunggu depan pintu supaya dapat salam dan kecup dari suaminya. Dan dia tidak akan menutup pintu kecuali Rasulullah dan tidak nampak lagi punggungnya. Aisyah sekarang ada enggak? Kalau Aisyah sekarang mungkin pengantin baru lah. Dek, abang pergi, tunggu bang. Sedang nyuci nih. Wah, hati-hati yang beb. Pergi. Nah, tapi kalau biasanya 4 bulan itu, Bu. Lewat daripada itu, Dek, abang pergi yo. Yo. Pailo. Ingat, Ustadz bagaimana? Oh, saya pun gitu ajarkan dengan anak-anak. Dan uminya tahu. Karena anak saya kan 3 perempuan, Nur semuanya. Sekali panggil Nur. Abi pergi tuh. Oh, yang paling cepat, yang paling kecil. Oh, salam. Duit. Yang paling kecil kan gitu ngomongnya, duit. Jangan tak kasih tuh, kasih. Datang kakaknya, kasih satu-satu. Yang keempat uminya, duit. Kasih. Bu, makanya setiap saya dapat jadwal wirid, kadang sehari, kadang adalah 2, 3. Sekali pergi pulang malam. Karena saya balik salam 3 kali pula. Maka sekali pergi malam baru balik. Seperti itu. Jangan pelit dengan istri. Wahai para suami, dengar nak? Jangan bakhil dengan istri. Pintu rezeki suami itu 2 pintu. Pertama pintu ibumu, yang kedua pintu istrimu. Jangan tutup pintu itu. Kalau engkau tutup, berarti rezekimu akan masalah. Tuh, Bu. Jadi sering-sering memberikan kepada rezeki kepada istri dan orang tua. Dan istri tidak boleh mengambil sesuatu harus seizin suami. Bu, kalau ibu pun puasa sunat, hari Kamis, Senin, suami ada di rumah, ibu harus minta izin. Beb, hari besok adik mau puasa sunat, boleh? Oh boleh. Rupanya jam 4 sore suami minta. Ibu mau batalkan puasa, layani suami, atau lanjutkan puasanya sampai jam 6? Puasa? Bu, hukum puasa Senin apa? Kamis? Melayani suami?
tinggalkan yang sunat, kerjakan yang wajib. Nanggung bang 2 jam lagi, tak ada nanggung. Tinggalkan, kan udah janji tadi, adik siap melayani abang, biar dapat pahala 1000 haji 1000 umrah. Sementara niat pahala sunat tadi dapat. Harus seizin suami. Ingat bu, ambil punya suami harus seizinnya juga. Jangan ambil HP suami tanpa minta izin. Maka sekarang tingkat kematian suami itu tinggi. Baru aja melangkah kaki, abang kemana? Udah 5 menit pergi. Abang pergi sama siapa? Balik ke rumah, sini HP-nya. Jantungan suami ibu. Jangan. Dan mengambil hak suami tanpa seizin pun tidak boleh. Ingat itu bu, tak berkah kita. Saya pun tidak ajarkan begitu dengan istri dan anak, enggak saya ajarkan begitu. Nah, kalau kalian minta uang, minta jangan waktu Abi sedang tidur tuh, jangan ya. Abi istirahat jangan minta uang. Soalnya sasarannya kalau Abi terbangun nanti yang saat jadi sasarannya emak kalian. Kalau minta sama mamakmu nanti Abi yang ganti, jangan ganggu waktu tidur atau jangan waktu sedang makan. Setelah itu bolehlah. Dan kalau kalian minta uang, Bi minta uang Bi, ambilkan tas Abi. Mereka akan ambil tasnya langsung. Dikasih dengan kita, tak boleh mengambil dalamnya, tak boleh. Karena kita tak mau ngajarkan demikian bu. Besok ketika kita tak ada, dia ambil sendiri karena sudah terbiasa. Maka tak boleh gitu. Istri gitu juga. Bi minta uang, ambil tas, dia ngambil tas. Kita yang memberikan, ajarkan begitu supaya mereka tadi tidak terbiasa ngambil sendiri. Nanti untuk orang pun begitu. Kadang-kadang bu, pulang saya, bang, tadi adik dapat rezeki dari mana? Waktu nyuci tadi ada dalam kantong abang. Ikhlas nggak bang? Oh ikhlas aja lah. Berapa? 200 mo. Rupanya udah terikhlas baru ngomong 200 kan? Tak apa-apa. Asalkan sering-sering kita bersedekah dengan istri. Ibu-ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho suami. Coba kita lihat kisah Bani Israel. Ada seorang perempuan, ibu-ibu, dia bernazar kalau anaknya sembuh dari sakitnya, dia bernazar untuk menguburkan dirinya selama 7 hari. Lalu ketika anaknya sembuh, akhirnya diceritakan kepada anaknya nazarnya tersebut, dibuatlah suatu lubang seperti kuburan juga, tapi lubang tersebut dikasih lubang, tapi tidak ditimbun semua, dikasih lubang supaya bisa bernapas dan bisa mengantarkan, memberikan makanan di dalam. Di dalam lubang itu bu, ibunya mengalami hal yang luar biasa. Dia melihat ada 2 perempuan, yang satu duduk tenang dengan seekor burung yang sedang mengipas. Yang satu lagi ada perempuan, ada seekor burung di atas kepalanya, tapi burung itu mencatuk kepalanya sampai berdarah-darah. Lalu ditanyakan ibu ini, apa yang membuat kalian seperti ini? Maka perempuan pertama mengatakan, aku seperti ini karena aku selalu mentaati suamiku dan melayani suamiku dengan ikhlas, dan suamiku ridho sampai ajalku. Sementara yang satu lagi, kenapa engkau dicatuk oleh kepalamu dengan burung tersebut? Aku seorang istri yang selalu tajam lisan kepada suami. Ingat, kasar ucapan terhadap suami, selalu menyakiti hati suaminya. Bahkan ketika meninggal dunia, suaminya tidak memberikan ridho dan maaf bu.
Maka kata perempuan ini, tolong sampaikan maafku kepada suamiku supaya aku tidak terlalu diazab seperti ini. Maka 7 hari selesai dikuburkan. Akhirnya perempuan ini kembali ke atas dan dia cari di mana suaminya itu tadi. Maka dia tanya, apakah betul istrimu seperti ini, seperti ini? Betul. Aku ketika berada di alam kubur itu, aku melihat ada istrimu diazab, dicatuk oleh kepalanya oleh seekor burung, dan dia berpesan kepadaku supaya engkau bisa memaafkannya. Tolonglah engkau maafkan istrimu seperti itu. Jikalau tidak, mereka akan disiksa terus sampai hari kiamat. Maka sejak itu suaminya memaafkan. Maka ibu-ibu, selalulah minta ridho suami sebelum ajal sampai. Atau suami mau meninggal dunia, katakan, bang, mohon maaf sekiranya aku banyak salah, tolong ridhoi semua yang aku lakukan demi abang. Kalau sekiranya ada yang kata-kata tak berkenan, mohon dimaafkan. Seperti itu. Ustaz, macam mana suami kami dah meninggal? Pergi kat kubur tu. Makanya dari itu, jangan sampai kita mendapatkan siksa di alam kubur gara-gara tidak melayani suami, gara-gara lisan kita tajam dan kasar kepada suami. Ibu-ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, dan pesan Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, apabila engkau menghalangi rezeki saudaramu, tetanggamu, maka Allah akan menghalangi kamu juga untuk meminum air telaga Al-Kausar di surga. Jangan menghalang-halangi rezeki orang. Ya Bu, mudah-mudahan bermanfaat yang apa yang kita sampaikan bisa direnungkan kembali, dan kita mereview dan merenovasi bagaimana supaya rumah tangga kita kembali baik dan kita mendapatkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa taala.